Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPMBM AB akan segera dimulai. Kepada Bapak Tumpal, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, ketemu lagi ya. Setelah 1 jam kita lanjut ya. Jadi eh, siang ini kita mau praktek lah ya, atau contoh soal nih ya, bagaimana bagaimana sih transaksi yang berjalan dalam 1 bulan itu, misalnya 1 bulan nih ya, bagaimana sih pajak keluarannya, pajak masukannya, bagaimana pembuatan fakturnya, kita buat dalam formulir SPT PPN yang template-nya Excel ya. Saya share dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Sudah, Sudah Pak. Pak? Tadi sudah ini belum, Bu? Udah dikasih belum ininya, soft copy-nya? Sudah Pak. Sudah saya kirim di grup ke peserta. Oh ya, ada grup peserta. Jadi Bapak Ibu sudah baca kan ya? Udah lihat belum ya? Udah sempat review nggak? Sebentar lihat-lihat. Jadi untuk tahap awal ini saya mau minta, jadi kita 10 menit atau 15 menit masing-masing kita baca nih. Terus buat summary-nya begini. Nanti buat di kolom chat aja ya. Penjualan ada berapa, transaksi pembelian ada berapa, terus kode faktur 01 ada berapa, kode faktur 02 ada berapa, ataupun apa yang bisa diidentifikasi. Nah, 10 sampai 15 menit kita sama review. Nanti di kolom chat aja. Penjualan ada berapa, pembelian ada berapa, terus transaksi misalnya 01, 3 transaksi, 02, 0, 03. Nah, jadi kita mau lihat apakah sudah cukup paham atau nanti kalau belum nanti kita sama-sama bedah masing-masing transaksi. Boleh ya? 10 sampai 15 menit ya, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama kan udah punya ininya ya. Atau dari layar ini aja juga bisa. Nanti di kolom chat aja. Penjualan berapa, pembelian berapa. Terus jadi tentu yang mau kita lihat dia kode fakturnya itu 01, 02 atau 09 itu kan dari penjualan ya. Nah, nanti yang penjualan itu tolong dilihat. Nah, jadi ada berapa yang 01, 02 ya. Boleh ya 10 sampai 15 menit. Ini kan 13.10 ya. Nanti 13.20 kita lihat. Nanti di chat aja, di kolom chat diisi masing-masing. Boleh ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Oke, mantap.
Apa Ibu, apa yang ada udah ini? Udah ketemu berapa gitu? Atau berapa aja yang ada dalam penglihatan kita boleh di grup chat kalau ini? Tanya penjualan berapa atau 01 berapa atau berapa yang bisa ditemukan. Atau udah tahu semua nih, tapi ada yang agak ragu-ragu yang mana ya kan gitu ya. Transaksi nomor berapa gitu. Silakan Bapak Ibu bagi yang sudah boleh langsung dikirimkan di kolom chat. Chat aja berapa kalau ada. Atau mungkin ditanya itu, yang nomor ini harusnya apa sih Pak? Kan gitu ya. Boleh. Ya, kalau belum ada atau masih apa sambil nulis-nulis nih kita ini aja ya, kita lihat bareng-bareng aja ya. Udah kelihatan ya. Jadi kita lihat ini studi kasus lah kita bilang ya. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan dalam 1 bulan itu bagaimana sih itu ya terkait PPN-nya gitu. Ini kita contohin nih ya. Kita baca dulu ini ya keterangannya ya. PT Kaisar Trading Distribution adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang sudah menjadi pengusaha kena pajak. Sejak tahun 2006. Adapun data perusahaan adalah sebagai berikut. Namanya adalah PT Kaisar Trading Distribution, NPWP 87 sekian, alamat Jalan Ring Road sekian, nah Kota Bandung, nomor telepon sekian, KLU 65934. KLU ini klasifikasi lapangan usaha ya. Terus nama Kaisar MBA, jabatan Direktur Utama. Nah, selama bulan Mei 2023, perusahaan melakukan transaksi yang berhubungan dengan pengiriman dan penerimaan barang. Nah, ini kita di sini ada 15 transaksi ya. Kita baca satu-satu dulu ya. Nah, transaksi nomor 1, tanggal 3 Mei 2023 menerima barang dari PT Madora di Jakarta. NPWP sekian senilai 150 juta. Exclude PPN dengan nomor faktur 010005 sekian sekian. Exclude PPN di sini maksudnya apa? Ada yang ini nggak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Exclude PPN gimana maksudnya? Atau ada yang bingung arti dari exclude PPN? Jadi menerima barang nilainya 150 juta, exclude PPN. Ada yang bisa bantu? Sebelum PPN nggak, Pak? Ah ya, jadi harga ini tidak termasuk PPN ya. Jadi 150 juta adalah nilai DPP-nya, jadi tidak termasuk PPN. Kan gitu ya. Gak apa-apa teman-teman ya kalau mau buka mikrofon kita di sini belajarnya sambil ini aja. Kalau bisa dua arah lebih enak ya. Terus yang kedua, tanggal 5 bulan 5 2023 menerima barang dari PT Indokopi di Tangerang, NPWP sekian senilai 150 juta include PPN. Nah, ini include PPN, artinya dia termasuk PPN. Jadi kita harus pisahkan nanti berapa DPP-nya dan berapa PPN-nya. Ini menggunakan tarif 11%. Ada yang bisa kira-kira gimana misahinnya? PPN-nya, kalau di sini disebut include PPN 150 juta, berapa sih DPP-nya, berapa PPN-nya? Kira-kira gimana caranya? 150 juta dibagi 1,11, Pak. Ah ya benar ya. Jadi karena tarif sekarang itu adalah 11%, jadi kita bagi 1,11 ya. Jadi nanti kepisah tuh DPP-nya berapa, terus PPN-nya juga berapa. Kemudian kita lihat nomor 3, mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung, NPWP sekian senilai 10 juta, exclude PPN. Nah ini gampang nih ya, exclude berarti kita tinggal PPN-nya adalah 11% dari 10 juta ya. Kemudian transaksi nomor 4,
mengirimkan barang ke Pemda Bandung, NPWP sekian, senilai 5 juta include PPN. Nah, ini adalah transaksi ke apa? Kalau Pemda Bandung berarti instansi pemerintah. Eh, kode faktur yang kita buat kode berapa ya? Nggak apa-apa, buka mikrofon aja nggak apa-apa sambil ngobrol. 02, Pak. Ah ya oke, 02 ya. Untuk nomor 5 juga Pemda Cimahi juga adalah kode faktur 02 ya. Kemudian nomor 6 mengirimkan barang ke PT Kopi Enak Bandung senilai 55 juta include PPN. Oke. Nomor 7 mengirimkan barang ke PT Enak Sekali di Batam senilai 50 juta include PPN. Kalau ini kira-kira kode fakturnya berapa? 01 ya Pak ya. 01 dari Pak Aris tadi ya. Yang lain teman-teman yang lain? 7, Pak. 7. Kira-kira kenapa kenapa Bu Tina ya? Kenapa kita menggunakan kode 07 ya untuk transaksi nomor 7 ini? Pengiriman ke PT Enak Sekali di Batam. Kira-kira apa ininya? Penyebab apa alasannya nih? Kenapa kita pilih kode faktur 07? Ada yang bisa bantu? Soal nomor berapa, Pak? Nomor 7. 7. Karena Kota 7. Batam kan itu kawasan bebas pajak tuh, Pak. Kawasan bebas perikat. Ya ya. Jadi Batam itu adalah kawasan bebas ya. Sebenarnya nggak ada katanya ya di Batam itu daerah yang bukan kawasan bebas ya, tapi secara umum Batam itu adalah kawasan bebas. Jadi ketika kita melakukan penjualan ke kawasan bebas, fakturnya pasti 07 kan begitu ya. Jadi PPN-nya kalau 07 bagaimana definisinya? Dibebaskan, Bagaimana? Pak. Bukan dibebaskan. Kalau dibebaskan itu adalah Tidak itu faktur Pak, tidak 08. dipungut, Ya, jadi tidak kalau dipungut atau ditanggung pemerintah kali ya Pak. ya benar ya Pak. Makasih Pak Aris ya. Jadi kalau 07 itu PPN-nya terutang tapi tidak dipungut. Kan gitu ya. Kalau 08 PPN-nya dibebaskan. Nah, itu tadi. Jadi bedanya ini lagi ke pengkreditan pajak masukan. Kita balik ke situ sebentar. Jadi kalau kita transaksi ke 07, PPN terutang tidak dipungut, atas pajak masukannya bisa kita kreditkan. Tapi kalau 08, pajak masukannya, pajak keluarannya faktur pajak 08, atas pajak masukannya kita nggak bisa kreditkan. Itu perbedaan dari 07, 08 kalau kita hubungkan dengan pengkreditan pajak masukannya. Kemudian nomor 8 nih, mengirimkan barang ke PT BUMN Jakarta senilai sekian. Ini kode fakturnya apa ya kira-kira? 03 ya. 03 ya benar ya. Jadi kita PT BUMN yang nyebutnya ya. Untuk menyederhanakan. Jadi ke BUMN pasti 03 ya karena di 75 juta. Kalau tadinya misalnya angkanya misalnya 9 juta, Itu nggak kena ya Pak ya, di bawah 10 juta kan. harusnya kita buat fakturnya bagaimana? Kodenya. Dia Kalau 01 di nggak bawah sih Pak? 9 juta. Ya benar, 01. Jadi 01 Iya, iya. kita yang harus memungut dan menyetorkannya. Artinya mekanismenya yang normal. Yang pada umumnya kan begitu ya. Jadi itu tadi. Karena ini lebih dari 10, kita buat 03, PPN dipungut oleh si BUMN. Kemudian kita nomor 9, mengirimkan barang ke PT Seroja Indah Bandung. Oh ya, sekitar 75 ini normal ya, nggak ada masalah. Nomor 10, mengirimkan barang ke toko makanan Bandung. Nah, ini juga sama. 11, mengirimkan barang ke PT Distributor Makanan di Bandung. Nah, ini sama ya. 01, 12, menjual mobil kiriman karena mau diganti yang baru ke Tuan Abdel di Bandung. Ini kira-kira bagaimana ya? 09 nggak, Pak? Nah, iya. Ini 09 ya. Karena kalau kita lihat dari soal ini, kita bisa baca, bisa pahami bahwa uh, mobilnya adalah mobil ini ya,
mobil aset perusahaan ya, mau dikirimkan ke Pak Tuan Abdel karena mau diganti dengan yang baru. Jadi benar 09. Kalau yang 13, kalau 13 ini gimana? Melakukan ekspor ke Afrika ini bagaimana? Apakah ini ada faktur pajaknya? Nggak ada kayaknya, Pak. Nah, ya, jadi faktur pajak yang di sini kan kewajiban buat saat ekspor kita tetap harus buat faktur pajak. Tapi bentuk faktur pajaknya bagaimana? Nah, dokumen faktur pajaknya adalah dokumen PEB ya, pemberitahuan ekspor barang saya lupa ekspor berapa, BC berapa kan itu ada dokumennya namanya B. Kalau BC itu ada BC 1.0, 3.0 ekspor apa 3.0 saya lupa ya. Nah, jadi dokumen BC ini buat faktur ya. Dokumen fakturnya berbentuk PEB, pemberitahuan ekspor barang. Nomor 14 dibeli secara kredit kendaraan. Oh, ini pembelian ya. Nomor 15 penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 2023 sebesar 25 juta. Ini nomor 15 ada yang bisa bantu? Ini bagaimana fakturnya? Digunggung nggak, Pak? Nah, ya. Jadi kan ini disebutin ya, penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 2023. Artinya nggak ada faktur dong ya. Nggak ada faktur dengan nomor faktur. Tapi atas seluruh dokumen-dokumen apa penjualan itu digabungkan semua nilainya, terus dimasukkan ke pengisian penyerahan atas faktur pajak digunggung di SPT PPN. Kemudian kita masuk ke tambahan informasi. Berdasarkan transaksi di atas, diminta membuat SPT masa PPN masa Mei 2023. Berikut lampirannya dengan kondisi sebagai berikut. 1. Nomor seri faktur pajak keluaran yang digunakan adalah nomor 0092300021901 sampai 21975. Nah ini, jadi faktur pajak yang kita buat hanya boleh menggunakan nomor faktur yang telah menjadi hak kita atau jatah kita ya. Jadi nomor faktur yang kita buat harus memakai ini ya. Nomor faktur ini. Nggak boleh di luar nomor faktur ini. Karena ini yang kita peroleh. Nah apabila misalnya nih nomor faktur ini jatahnya udah habis nih. Kita ini berapa nomornya? 901975 berarti 75 nomor faktur jatah kita ya. Kalau kita udah habis nomor faktur, apa yang kita lakukan? Biasanya apa? Atau sebelum habis? Karena nomor faktur kan kita nggak bisa buat sendiri ya. Nomor faktur adalah diberikan oleh DJP ya. Kalau sekarang permohonan lewat Innova ya. Permohonan nomor faktur kita minta lewat Innova. Jadi kalau kita bekerja, kalau misalnya ini kan 75, mungkin rata-rata rata-rata biasanya 3 bulan ya. 3 bulan kita nerbitin 75 faktur. Jadi di bulan kedua atau menuju bulan ketiga, kalau kita rasa faktur kita udah mau habis, atau mungkin sisa sedikit, kita bisa ngajuin permintaan nomor faktur yang baru ya. Jangan sampai kita kehabisan. Kita nggak sadar, faktur kita udah habis tuh. Nah, kan gitu ya. Telat kita mintanya. Jadi transaksinya nanti pasti telat. Jadi transaksinya misalnya sekarang tanggal 9, harus buat faktur, kita lupa. Fakturnya baru kita minta di besok gitu ya. Tentu pasti telat fakturnya kan begitu ya. Karena fakturnya diberikan setelah tanggal transaksi. Jadi sebelum habis jatah faktur kita, hak kita, kita mintakan kembali ke DJP. Ini poin nomor 2. Nomor seri faktur pajak masukan berdasarkan faktur pajak yang diterima dari supplier. Ya memang benar ya, faktur pajak untuk pengkreditan sesuai dengan yang dari supplier. Poin 3. Apabila PPN kurang bayar, maka dibayar pada tanggal 15 Juni 2023 dengan NTPN sekian, sedangkan apabila PPN lebih bayar, maka kelebihan tersebut dikompensasikan ke bulan berikutnya. Nomor 4, perusahaan pada bulan Mei 2023 membangun kantor lantai 5 dengan rincian biaya untuk pembelian material 100 juta,
Dan pembayaran tukang 125 juta. Dan sudah dibayar pada 15 Juni 2023 dengan NTPN sekian. Ada yang bisa bantu nomor 4 ini? Ini ada informasi. Atas informasi ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini terkait apa tadi ya? Terkait PPN atas apa? Kegiatan membangun sendiri, Pak. Ah ya, jadi ini nomor 4 adalah kegiatan membangun sendiri ya PPN-nya. Jadi kita punya kewajiban untuk menyetorkan PPN-nya. Tadi tarif efektifnya di 2,2%. Atas apa? Atas material maupun upah di luar tanah. Kalau ini apa ya? Apa namanya? Membangun kantor lantai 5 artinya ini penambahan ya. Penambahan luasan, bukan membangun apa? Bangun dari awal dari nol. Nah, informasi kelima di sini SPT masa PPN masa Mei 2023 dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2023. Jadi kita udah baca nih ya informasi-informasi dan jenis transaksinya di sini. Nah, sekarang kita ke bagaimana memasukkan ini ke SPT PPN. Jadi kita urut transaksi aja. Jadi yang pertama menerima barang dari PT Madora. Ini adalah pembelian senilai 150 juta. Kira-kira kita masukkan ke mana? Formulir yang mana? Ada 1111, 1111 AB, 1111 A2, A1, B1. Kalau pembelian kita ke mana ya? Pembelian dalam negeri. Ada yang bisa bantu? 11B2 ya, Pak? Ah ya, benar ya. 11B2 ya. Jadi 11B2. Jadi kita isi apa yang ini kita kerjakan di ini ya, di Excel ya. Nah, jadi di 11B2 tadi informasinya sebentar. Nah, exclude PPN ya. Jadi 11B2. Jadi pembelinya kita input PT Madora, NPWP-nya kita input sekian. Nah, kode nomor faktur ini adalah nomor faktur yang kita peroleh dari si pembeli ya, langsung. Tanggal faktur sesuai dengan informasi. Nah, DPP-nya adalah 150 juta. Tadi ini exclude PPN. Kan gitu ya. Terus PPN-nya berapa? Ah, tinggal kita kali 11% ya. Jadi transaksi nomor 1 PPN-nya adalah 16.500.000. Pembelian dari PT Madora. Kemudian kita lanjut soal kedua ya. Menerima barang dari PT Indokopi di Tangerang senilai 150 juta include PPN. Ini tentu sama ya, kita masukin ke 1111 B2 karena pembelian dalam negeri. Nah, kita input penjualnya PT Indokopi, NPWP sekian, nomor faktur sesuai dengan yang diinformasikan, tanggal adalah tanggal 5 bulan 5 2023. Nah, tadi informasi di sini kita lihat nilai 150 juta include PPN ya. Jadi berapa DPP-nya? Nah, kita harus pisah ya. Nah, DPP-nya adalah 150 juta dibagi 1,1 ya. Jadi DPP pembelian dari Indokopi adalah 135 juta, 135.135 rupiah. Terus apa? PPN-nya berapa? 14.864.865 rupiah. Kemudian kita masuk ke soal ketiga ya. Mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung senilai 10 juta exclude PPN. Nah, ini di mana kita masukkan? Ini pengiriman penjualan apakah 1111 AB, A1, A2. Kalau B tidak mungkin ya karena B tadi semua atas pembelian ya, pajak masukan. Ada yang bisa bantu? Di A1 apa A2? Untuk pengiriman ke toko makanan ini memang kita suka lupa ya A1 apa sih, A2 apa sih ya, kan gitu ya. Nah, A1 itu kan ekspor ya, A2 penjualan dalam negeri. Tentu atas transaksi nomor 3 ini mengirimkan barang ke toko makanan di Bandung kita masukkan ke A2. Ini 10 juta exclude PPN. Berarti kita input transaksinya. Sorry.
Nah, toko makanan Bandung, NPWP sekian. Nah, di sini kode fakturnya kan kode dan nomor seri faktur kita belum ada ya. Jadi kita ambil nomor faktur dari mana? Nah, kita lihat di sini tadi. Kita kan ada informasi terkait jatah faktur pajak. Nah, di sini faktur pajak kita dari nomor 009, 01 sampai 975. Kan gitu ya. Ini asumsinya adalah bahwa atas nomor faktur ini belum pernah ada yang dipakai. Kan begitu ya. Jadi atas transaksi yang nomor 3 ini kita menggunakan nomor faktur yang pertama. Jatah yang pertama yaitu mana dia? Nah, ini 009901 ya. Kita lihat di A2. Nah, ini. Jadi ini tadi 0010 adalah kode jenis transaksinya. Artinya penyerahan yang biasa. 009 sampai 901 ini adalah nomor seri fakturnya. 23 di sini, 23 ini biasanya, bukan biasanya ya, ini menggambarkan tahun transaksi ya. Artinya jatah fakturnya untuk tahun pajak 2023. Nah, coba kita lihat lagi soalnya. Mengirimkan barang, tanggalnya berapa? Tanggal 7 bulan 5. Nah, ini jangan lupa nih. Tanggalnya harus tanggal 7 bulan 5. Karena penyerahannya di tanggal 7 bulan 5. Kalau kita buat di tanggal 8 bulan 5, nah, artinya kita telat menerbitkan faktur ya. Nggak boleh. Karena ada sanksinya. Kalau secara pengkreditan masih boleh, tapi kita kena sanksi. DPP-nya 10 juta. Nah, PPN-nya apa? 11% dari 10 juta ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Mengirimkan barang ke Pemda Bandung, NPWP sekian, senilai 5 juta. Jadi, Pemda Bandung, tadi kalau ke Pemda Bandung, kita pakai apa? Kode fakturnya tadi adalah 02 ya. Terus nomor fakturnya berapa? Ini kan 901 ya buntutnya. Kalau faktur berikutnya nomor berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Nah, tentu kita meneruskan ini ya, meneruskan nomor faktur ini ya sesuai dengan jatah kita ya. Jadi untuk kodenya nanti 020, terus fakturnya adalah nomor ini kan 21901, yang ini berarti kita kelanjutannya 21902 ya. Nah, 21902. Untuk tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi 15 bulan 5 ya. 15 bulan 5. Nah, DPP-nya berapa? Kita lihat 4 juta. Berarti tadi di sini 5 juta adalah include PPN. Jadi kita cari dulu DPP-nya. Nah, ini kan ada 5 juta dibagi 1,1. Nah, PPN-nya adalah 495.000. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ya. Mengirimkan barang ke Pemda Cimahi. NPWP sekian 15 juta include PPN. Nah, ini mirip ya. Transaksinya sama lah kita bilang. Berarti tetap di 1111A2. Ini Pemda Cimahi NPWP sekian. Nomor fakturnya apa? Kodenya sama 020 ya. Terus kodenya nomor fakturnya apa? Ya ini kita urutin aja 903. Ini kelihatannya di atas ya. Jadi 020 00923 00021 903. Tanggal transaksi juga sesuai dengan tanggal faktur sesuai dengan tanggal transaksi. Ini juga include. Nah, tadi 15 juta itu include PPN. DPP-nya adalah 13 juta ya. Kemudian kita lanjut nih. Tanggal 23 bulan 5. Mengirimkan barang ke PT Kopi Enak Bandung. NPWP sekian senilai 55 juta include PPN. Nah, ini transaksinya adalah normal ya, biasa ya. Kode fakturnya 01.
Nah, tadi 55 juta include PPN. Kita ini lagi ya, split lagi ya. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya. Mengirimkan barang ke PT Enak Sekali di Batam. NPWP sekian senilai 50 juta include PPN. Ini 11A2 PT Enak Sekali di Batam. NPWP. Nah, nomor fakturnya kalau ke Batam tadi kita 070 ya. 070. Tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi. Tadi dianya 50 juta include PPN. Nah, DPP-nya berarti 45 juta ya. PPN-nya 4,9. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Mengirimkan barang ke PT BUMN. NPWP sekian 75 juta. PT BUMN. Nah, NPWP, kode faktornya BUMN adalah 0, kita buat 03 ya. Nah, nomor fakturnya berapa? Ini kan kita udah urut nih. Terakhir kita pakai adalah nomor 905. Berarti nomor faktor berikutnya adalah 906. Kan gitu. Tanggalnya sesuai. DPP-nya berapa? Kita lihat. 60. Berarti ini apa? Transaksi include PPN. Jadi kita split DPP dan PPN-nya berapa. Kita lanjut ke soal nomor 7. Mengirimkan barang ke PT Seroja Indah Bandung senilai 75 juta exclude PPN. Nah, ini transaksinya biasa ya. Exclude PPN artinya PPN-nya langsung kita kalikan 11% dikali DPP-nya. Kemudian nomor 8, transaksi ke-10 kita lihat mengirimkan barang ke toko makanan Bandung. Nah, ini sama ya. 50 juta exclude PPN. Ini sama, fakturnya 010. Nomornya adalah ini terakhir 907, kita menggunakan 908 ya. Kemudian lanjut transaksi berikutnya. Mengirimkan barang ke PT distributor makanan di Bandung senilai 125 juta include PPN. Ini sama ya. Transaksinya adalah normal ya. Kode faktur 01. Nomor fakturnya 909. Ya. Kemudian menjual mobil kiriman karena mau diganti. Nah, ini kepada siapa nih? Tuan Abdel. Tuan Abdel. Ini NPWP-nya 000. Nah, kalau di soal ini kan NPWP 000 ya. Kalau pada prakteknya kita nanti kita harus masukin apa? NIK ya. Kalau karena tanpa NPWP nggak akan bisa diinput di sistem ya. Sebagai penggantinya kalau dia nggak punya NPWP adalah NIK. Nah, ini tadi kita lihat. Nah, ini kode fakturnya berapa? 090 ya. Karena ini tadi adalah aset yang mau dijual, yang dijual. Untuk tanggalnya 31 bulan 5. DPP-nya adalah 67 juta ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Perusahaan melakukan ekspor ke African Food, North Africa senilai 250 juta dengan PEB sekian. Nah, ini ekspor itu maksudnya kalau tadi penjualan dalam negeri di A2, ekspor itu di 1111 A1 ya. Kepada siapa tadi? Kepada North Africa ya. Nah, ini kita masukin nomornya. Nomor dokumen PEB-nya berapa ini? PEB 124523 ya. Tanggal kita masukin DPP-nya sekian ya.
Keterangan bisa ini kadang ada yang misalnya buat keterangan BKP, nah, misalnya gitu ya, atau JKP. Jadi kita ekspor itu apa? Barang kena pajak kah atau jasa kena pajak bisa ya. Di kolom impor juga di sini juga bisa kalau kita ada transaksi bisa juga ya. Ini bisa kita apa keterangan bisa BKP atau JKP karena kadang impor apa nggak semua yang kita impor itu adalah barang, ada juga jasa. Ini ada hubungannya terkait kalau impor jasa ke PPh 26 ya, impor JLN. Jadi mungkin ini biasanya jadi ini juga apa maksudnya alat bantu kita juga untuk mengetahui apakah misalnya ini atas impor ini PPh 26-nya sudah oke apa belum, sudah dilaporkan. Kemudian nomor ini dibeli secara kredit kendaraan Toyota Avanza New dari dealer PT Astri Modern Bandung sekian untuk kepentingan keluarga direktur. Untuk yang nomor 14 atas informasi ini kira-kira ada yang berbeda nggak? Ini kita masukkan ke mana? Ada yang bisa bantu? Kira-kira atas transaksi nomor 14 tanggal 31 Mei 2023 pembelian Toyota Avanza New. Apakah ada yang ini atas informasi ini menurut Bapak Ibu apakah ada yang harus kita perhatikan? Kira-kira ini kita masukkan ke ke mana? Di lampiran SPT masa PPN. 11B3 Bu. Ya, saya setuju ya 11B3. Bu Nunik ya. Kira-kira karena apa Bu Nunik ya? Kita masukin Bu Nunik Maria Sari ya. Kira-kira kenapa ya kita masukin ke 11B3 ya? Karena ini untuk kepentingan keluarga direktur ya, di luar dari usaha si perusahaan. Nah, ya, jadi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha ya. Kalau misalnya kita masukin ke B2, boleh nggak? Kita sebagai ini, sebagai apa namanya? Sebagai apa? Perusahaan. Jadi kalau kita masukin misalnya ya kalau sekarang kita masukin ini sih boleh-boleh aja ya. Cuma ketika ini masuk ke pemeriksaan atau penelitian, nah ini pasti harus akan dikoreksi ya. Jadi lebih baik memang ketika kita sudah tahu transaksi ini dan peruntukannya, jadi di awal kita sudah harus mitigasi ya. Ini langsung kita masukin ke B3 kan begitu ya. Jadi kita nggak kreditin. Tapi kalau kita misalnya coba-coba masukin B2 nih, tapi ke depannya ketika diperiksa ini ketemu ya dikoreksi akhirnya ada tambahan ya ada kos yang nambah kos apa ya koreksinya berapa dibayar terus ada denda terkait koreksi itu jadi ketika ini sudah kita ketahui di awal kita langsung tempatkan pada tempat seharusnya jadi kita masukin di 1111B3 ya oh ini udah saya buka ya jadi tadi ya PST Astri Modern Bandung. Jadi kita masukin ke B3. Ini daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Kemudian kita lanjut ke soal 15. Penjualan retail ke konsumen selama bulan Mei 2003 sebesar 25 juta. Ini kira-kira kita masukin ke mana ya? Ada yang bisa bantu? Apakah ini masuk ke lampiran? Enggak ya Pak ya? Penjualan retail ke konsumen. Jadi dia masuknya ke artinya bukan di lampiran 1111A1 sampai B3 tapi dia di lampiran 1111 AB. AB ya. Jadi kalau tadi di sini soalnya 25 juta include PPN ya. Jadi kita lihat 1111 AB. Nah, dia di sini ya, ini faktor pajak yang digunggung. Jadi masukinnya ke sini.
Jadi setiap bulan kalau ada transaksi yang digunggung, ditotalin semua, dimasukin ke sini. Kan gitu ya. Kemudian, nah ini udah selesai nih ya. Input transaksi baik penjualan maupun pembelian, baik yang terbitin faktur ataupun yang digunggung. Dari situ kita lihat di 1111 AB. 1111 AB ini adalah pindahan dari lampiran 1111 A1 sampai 1111 B3. Ini kita lihat ekspor BKP berwujud 250 juta. Dari mana? Dari A1. Kita lihat A1. Nah, ini benar ya, 250 juta ya. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Ini 495 dari A2. Nah, ini 495 ya. Kemudian penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Ini tadi ya, 22 juta dari informasi soal yang ini ya, yang tanggal 31. Kemudian rincian penyerahan dalam negeri. Nah, ini harus ini ya, maaf ya. Nah, ini rincian penyerahan dalam negeri. Kita lihat, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNB-nya harus dipungut sendiri. Di poin 1 ya, dipungut sendiri. Yang poin 2, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini kita harus pisah. Kenapa? Karena kalau kita gabungin di sini semua, harus nanti terutang PPN semua dong, kan gitu ya, harus kita bayar ya. Kalau di sini kan memang harus kita eh, pungut dan setor ya. Kalau yang di sini penyerahan yang PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh pemungut. Nah, masuk ke sini. Karena ini nilai ini tanggung jawab siapa? Si pemungut ya, baik instansi pemerintah ataupun BUMN. Yang ketiga, penyerahan yang PPN atau PPN BM-nya tidak dipungut. Nah, ini tadi yang ke penyerahan ke Batam ya. Terutang tidak dipungut. Yang keempat, penyerahan yang dibebaskan. Nah, di kita di soal contoh tidak ada ya. Jadi dari ini ketiga ini yang menjadi kewajiban kita memungut dan menyetorkan yang ini ya, yang poin 1. Nah, kalau secara sistem ini sebenarnya sudah langsung ya kalau pakai aplikasi ya. Cuma ini kita harus paham kan gitu ya. Kita harus split berapa yang kode 01. Jadi kan kalau yang ini yang poin 1 ini 01 ke sini, 04 ke sini gitu ya. 05, 09 kan begitu ya. Ke sini semua ya, ke poin 1. Kalau ke sini 02, 03 ya. Kalau yang poin 2, kalau yang PPN BM yang tidak dipungut ini 07 ya. Kalau yang ini kode faktur 08. Jadi kita harus tahu memisahkannya ya. Kemudian rekapitulasi perolehan. Impor BKP, ini poin A ya. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Ini kita lihat B1. B1 tidak ada ya. Sebentar ya, ini dari mana ya? Nggak ada impor kita. B11, B3 ke 33. B3. Sebentar. Oke, kita lanjut dulu ya. Poin B ini ya. Perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Ini dari B2. Ini B2 kita lihat ada di sini ya.
Totalnya berapa? 285 dan 31 ya. 285 dan 31. Terus impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan. Ini 247. Ini tadi yang dari B3 ya. Nah, ini dari 11 B3 kita masukkan ke sini ya. Ini ada yang keliru ya. Harusnya ini tidak masuk, sorry ya. Harusnya ini ke 11 B1 harusnya. Ini harusnya di Nah, ini salah rumusnya ya. Jadi total apa? Perolehannya PPN-nya ada atas transaksi pembelian ada 58 juta ya. Terus yang dapat dikreditkan berapa? Apakah 58 juta? Tentu tidak ya, karena di sini PM yang tidak dapat dikreditkan tadi 27 juta. Jadi yang dapat dikreditkan adalah 31 juta ya. Sorry ini nggak ada, kok bisa masuk. Nah, jadi tadi pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan adalah 31 juta. Di sini apakah ada informasi terkait kompensasi? Nggak ada ya. Apakah ini dari masa sebelumnya, dari masa yang lain juga tidak ada. Hasil perhitungan kembali pajak masukan juga tidak ada. Jadi pajak masukan yang dapat diperhitungkan adalah 31.364.865. Kita ke induk. Nah, ini adalah induknya ya. Ini kita lihat terutang PPN ekspornya berapa? 250 juta. Ini dari A. Semua apa? Ini ya. Dari 11 AB ini A. Ini A-nya ya. 250 juta. Kemudian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Ini 387 dari 1 ini. 11 AB1. Nah, ini 387 juta. Kemudian penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini dari 2. Itu sumbernya dari sini. Kemudian penyerahan PPN yang PPN-nya tidak dipungut. Nah, ini 45 dari sini ya, yang ke Batam ya. Kemudian total transaksi ada berapa? 767 juta ya. Ini PPN-nya 56 juta. Ini kalau di ini apa? 76 juta, 760 juta dan 56 juta. Ini karena ekspor tidak terutang PPN ya. Jadi nilainya kalau dilihat-lihat sepintas kan, oh kenapa nggak kisaran 11% ya kan gitu ya. 11% harusnya 80-an juta dong ini. Ternyata kan karena ini adalah ekspor, PPN-nya adalah 0. Terutang 0% ya. Jadi pajak keluaran yang harus dipungut itu adalah pajak keluaran, total pajak keluaran 56 juta ya atas transaksi. Nah, kemudian pajak keluaran yang harus dipungut sendiri itu berapa? Nah, dari sini. Pada IA2 ya. Nah, ini 1A2. Nah, ini 42 juta. Jadi dari sini yang turun ke pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Pajak masukannya berapa? 31 juta. Dari 11 AB tadi ya. Yang nah ini 31 juta ini ya. Kemudian PPN kurang bayar apa lebih bayar? Nah, kita lihat 42 juta dikurang 31 juta. Kurang bayar sebesar 11 juta. Tadi di soal sudah diinformasikan apabila kurang bayar, dibayar tanggal berapa? Dilunasi tanggal 15 Juni 2023 dengan nomor NTPP sekian ya. Jadi di soal sudah ada, ini kita masukin ke sini. Nah, kemudian atas ada yang belum kita input tadi ya. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini tadi kan kegiatan membangun sendiri informasinya di sini nih ya, nomor 4. Total transaksinya upah dan barang itu adalah 225 juta. Nah, ini dia 225 juta. PPN terutangnya berapa? Nah, ini ya. Sorry, nah, ini.
Jadi DPP dikali 20% dikali 11%. Jadi 2,2% dari 225 juta adalah 4.950.000. Dibayarnya kapan? Kita ikutin soal tadi, dibayarnya tanggal 15 Juni 2023. 15 Juni 2023 dengan NTP P sekian. Terus informasi apa lagi yang tadi kita peroleh? Nah ini, kapan saat dibayarkannya? Saat dilaporkannya. Di sini disebutkan SPT masa PPN Mei dilaporkan pada tanggal 25 Juni. Ini Bandung 25 Juni 2024. Nah, ini Kaisar Direktur MBA. Jadi Direktur Utama. Jadi inilah gambaran transaksi dalam satu bulan atas wajib pajak PKP ya. Jadi kira-kira beginilah transaksinya. Jadi kita harus paham nilai-nilai itu dari mana sih datangnya kan gitu ya. Yang pertama kita harus tahu transaksi itu kalau penjualan kode fakturnya apa kan gitu ya. Terus kalau dia 01 atau selain 02, 03, 07, 08 kita harus setor dan pungut kan gitu ya. 07 dan 02, 03 dipungut oleh si pemungut. 07, 08 tidak ada PPN yang atau 07 terutang tidak dipungut, 08 dibebaskan, tidak ada PPN-nya yang harus dibayarkan. Terus kalau terkait pembelian apakah masuk impor atau pembelian dalam negeri ataukah pembelian yang tidak dapat pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Kita harus pahami juga. Kemudian kalau ada transaksi di luar transaksi rutin tadi, ini adalah contohnya KMS, kegiatan membangun sendiri. Ini juga harus kita laporkan. Masuknya kemana? Bukan di lampiran, tapi di induk. Dan kita harus setor sendiri dan masukin di pelaporan SPT induk. Mungkin itu untuk ini ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Boleh? Apakah ada? Silakan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Atau apakah ada menurut Bapak Ibu kayaknya kurang tepat nih gitu ya. Kalau ada boleh. Siapa tahu saya juga ada yang keliru. Oke, kalau nggak ada, saya coba tanya ya. Kita misalkan nih, atas transaksi nomor 5. Ya, saya coba tanya teman-teman ya. Jadi atas transaksi nomor 5 nih ya. Mengirimkan barang ke Pemda Cimahi, NPWP sekian senilai 15 juta, include PPN. Nah, ternyata di bulan ini kan bulan Mei ya. Ternyata di bulan Agustus nih baru nyadar, ternyata ada yang keliru. Jadi pada tanggal misalnya nih 8 Agustus 2023 baru nyadar ada yang keliru. Yang kelirunya apa? Ternyata nilai PPN-nya 15 juta harusnya exclude PPN, bukan include PPN. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kena pajak, oleh wajib pajak? Ada yang bisa bantu? Misalnya nih tanggal 8 Agustus kita baru ngeh nih. Salah nih, angka 15 juta ini ternyata harusnya belum termasuk PPN. Apa yang harus kita lakukan atas transaksi tersebut, atas faktur yang telah diterbitkan? Ada yang bisa bantu?
Lakukan pembetulan, Pak. Gimana, Pak Leo? Lakukan pembetulan belum pajak. Ah ya, jadi maksudnya buat faktur pajak pembetulan apa tadi maksudnya ya? Faktur pajak pembetulan kan, Pak? Suaranya agak pelan-pelan banget ya. Faktur pajak pembetulan, Pak. Ya, jadi kalau untuk faktur disebutnya adalah faktur pajak pengganti ya. Ya. Untuk SPT adalah pembetulan SPT. Jadi kalau tadi kita lihat tanggal 8 Agustus nih. Jadi kan kita lihat sebentar ya, A2 Pemda Cimahi. Mana nih si Pemda Cimahi? 3, Pak. Nah, Pemda Cimahi ya. Nah, kita lihat fakturnya adalah 020 sekian tanggal sekian. Nah, artinya yang kita buat faktur pajak pengganti adalah atas faktur ini kan ya. Atas faktur nomor 020 00923 00021 tanggal 19 Mei 2023. Ya, Ini betul, tadi Pak. DPP-nya salah, harusnya menjadi 15 juta. Ya. sini aja kita buat ya, misalnya 15 juta ya. Berarti PPN-nya sama dengan 0,11 dikali 15 juta ya. Nah, kalau kita sudah tahu mau buat faktur pajak pengganti, terus bagaimana? Penomorannya bagaimana? Penanggalannya bagaimana? Menjadi seperti apa? Dari nomor ini coba ada yang bisa bantu. Nomornya dari 021, Pak. Ya. 23. Nomor itu sama. Mm-mm. Oke, nomor untuk penanggalan Penanggalan harusnya sama kan ya, Pak? Eh, ada yang bisa bantu yang lain? Nah, jadi untuk penanggalan, jadi penanggalan adalah pada saat faktur pajak pengganti dibuat. Tadi kan 8 Agustus ketahuannya nih. Jadi buat faktur pajak pengganti, jadi fakturnya penanggalannya adalah 8 Agustus. Kan gitu ya. Jadi faktur pajaknya misalnya ini ya tadi ya. Jadi berarti 021 ya sama terus tanggalnya adalah 8 Agustus. Nah, setelah faktur pajak pengganti dibuat, apa yang dilakukan kemudian? oke, Pak. Gimana? SPT, Pak. Ah, ya, jadi faktur pajak udah kelar tuh ya. Tapi kan belum belum ini, belum tuntas. Jadi kita harus pembetulan SPT PPN masa Mei. Kan gitu ya. Nanti penyajiannya bagaimana? Nah, begini. Jadi nanti di faktur pajak pembetulan masa Mei ini kita misalkan ya. Ini jadi pembetulan pertama ya. Kan begitu ya. Terus bagaimana penyajian di sini? Ini kita ini aja contohin aja ya. Kita nggak buat lembar baru. Ini kita anggap fakturnya belum apa faktur yang baru. Nah, jadi begini. Ini atas pembetulan, ini kita anggap ini kita pindah ke atas ya Pak ya, supaya nggak ini aja, supaya nggak apa namanya nimpa-nimpa. Jadi kalau kita buat faktur pajak pembetulan, ini bisa sih ya, kita langsung taruh di sini. Sorry, ini di sini. Oh, ya. Nah, jadi kalau faktur pajak pembetulan, faktur pajak pengganti, ini kita hapus saja. Sorry. Ah ya. Jadi di sini kelihatan informasinya. Ini kita anggap sudah pembetulan pertama ya, SPT PPN masa Mei. Terus tadinya apa? Ini dia 020. Jadi sorry ini 8 ya. Nah, ini dia. Jadi
faktur pajak penggantinya dibuat dengan nomor 021009. Nomornya sama, hanya beda apa namanya? eh apa namanya, jenis faktur, apakah normal atau pengganti. Ini pengganti. Tanggalnya adalah tanggal faktur pajak pengganti dibuat, tanggal 8 bulan 8 2023. Dan di sini diinformasikan kode dan nomor sari faktur pajak yang diganti. Nah, ini dia. Jadi informasi ini juga harus ada ya. Kalau secara aplikasi ini pasti langsung keisi ya. Tapi kalau kita secara manualnya begini dia tampilannya. Jadi kelihatan faktur pajak pengganti menggantikan apa sih? Ah, menggantikan faktur pajak yang ini. Jadi begitu ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Oh, rupiahnya juga harus kita ganti ya tadi ya. Ini kita ganti menjadi 15 juta dan 1.650.000. Contoh berikutnya misalnya nih, eh, ini kan masa Mei ya. Misalnya PKP atas masa Maret melakukan pembetulan SPT. Masa Maret tadinya kurang bayar, setelah dibetulkan jadi lebih bayar masa Maret nih. Lebih bayar misalnya 100 juta masa Maret. Terus atas pembetulan SPT masa Maret dikompensasikan ke masa pajak Mei. Kira-kira di mana harus kita, bagaimana untuk apa SPT PPN masa Mei pembetulannya. Jadi masa Maret ada pembetulan menjadi lebih bayar 100 juta dan kita kompensasikan ke PPN SPT PPN masa Mei 2023. Apa yang akan berubah? Jadi kalau kita lihat tadi di sini statusnya adalah kurang bayar 11 juta ya. Kalau kita dapat kompensasi dari pembetulan SPT PPN masa Maret 2023 ada LB 100 juta, kira-kira akan bagaimana status SPT kita ini? Jadi kita bisa lihat, misalnya ini kita langsung ya, ini kita langsung buat pembetulan SPT PPN masa Mei ini. Nah, untuk kompensasi itu isinya di mana sih? Kan di sini ya, di lampiran 1111 AB ya. Nah, jadi tadi ada kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Sorry. Nah, masa pajak Maret, sorry, 2023. Misalnya tadi 100 juta. Nah, apa dampaknya ketika ada kompensasi ini? Mari kita lihat ke induknya. Jadi jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan menjadi berapa? Menjadi 131.364.865 rupiah. Dampaknya apa? Kita lihat di sini ya. Tadi posisi SPT normalnya adalah kurang bayar 11 juta ya. Nah, ini karena ada tambahan kompensasi atas pembetulan masa Maret, nilai SPT PPN masa Mei bagaimana? Nah, tadi kita lihat keluaran yang harus dibungkus sendiri 42 juta. Nah, pajak masukan yang dapat diperhitungkan menjadi berapa? 131 juta. Itu kita lihat dari sini juga ya, 131 juta. Dampaknya apa? Nah, PPN menjadi lebih bayar ya, 88 juta 767 juta. Nah, atas kelebihan bayar ini mau diapain nih? Nah, ini bisa kita pilih di sini ini ya. Ini bisa kita centang, misalnya ini. Kelihatan kan ya ini ya. Jadi atas lebih bayar ini, kalau lebih bayar, bisa kita pilih. Misalnya ini kompensasikan ya. Nah, dikompensasikan ke masa pajak. Nah, ini kita boleh mau ke Juni atau ke Juli, ke masa pajak mana juga boleh. Kan gitu ya. Kita pilih masa pajaknya, terus tahun pajaknya 2023. Jadi atas pembetulan SPT Maret tadi ternyata berdampak ke SPT PPN Mei yang tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar. Gitu ya.
Bisa ya, cukup apa ya? Cukup bisa ya dipahami ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Mau tanya dong, kalau misalkan Ya, tadi kan in case lebih bayar ya Pak ya jatuhnya. ya. Nah itu posisi di neracanya nanti masuk sebagai aset gitu apa gimana Pak? Di asetnya Posisi masuk sebagai apa? Masuk ke neraca di kan harus masuk ke laporan neraca kan, berarti pajak dibayar di muka ya? pajak dibayar di muka gitu. Atas Iya, kelebihan bayar pajak itu. iya. Oke. Pasti di Sebesar neraca masuknya. 81 tadi ya? 81 Iya, apa 78 tadi? 81 lah. Oke. Ya, artinya sebesar berapapun. Jadi Mas pasti masuk neraca. Oke, 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 oke. Jadi pajak dibayar di muka, masuk masuk ininya, masuk apa? Rumahnya ya di neraca. Pasti di neraca, nggak mungkin di rugi laba kan ya. Hmm. Pak, kalau misalkan ada incase gini, Pak, nah, misalkan Mm-mm. eh, mungkin ada beberapa di perusahaan yang incase biasanya di akhir sebelum lewat tahun lah gitu kan di Mm-mm. Desember gitu kan. Nah, Mm-mm. ternyata mereka sudah laporkan tuh terkait pajaknya, ternyata kurang bayar atau lebih bayar gitu di Mm-mm. pas pada saat kita pungut gitu. Nah, sedangkan masanya udah lebih dari 3 bulan, Pak, gitu. Nah, itu nanti sebagai pemungut pajak gimana Pak ya? Kalau misalkan minta koreksi lagi kan mereka eh, kadang ada vendor mungkin yang keberatan tuh untuk merubah faktur pajaknya gitu. Maksudnya gimana ya? Kita sebagai posisi penjual nih. Kita sebagai misalkan gini Pak, anggaplah kita sebagai pemungut pajak atau BUMN lah gitu Pak. Oh, kita BUMN, Nah, ya. kita butuh jasa dari vendor lah misalkan seperti itu Ya. Pak. Nah, misalkan in case ada kesulitan likuiditas gitu kan, jadi nggak terlalu fokus gitu terkait apa faktur pajak itu misalkan gitu Mm-mm. kan ada incase seperti itu. Nah, di periode bulan Desember itu misalkan mereka udah ngasih tagihan tapi tagihannya salah dan kita baru misalkan di bulan Juni tahun selanjutnya gitu kan. Sedangkan kita kan harus lapor tuh Pak. Misalkan kita sebagai pemungut, misalkan oh kayak tadi in case kayak yang Pemda Cimahi itu Pak, misalkan oh Mm-mm. ternyata include harusnya exclude gitu, Mm-mm. misalkan seperti itu. Nah ini kan ada beberapa vendor mungkin in case ketika di lapangan itu dia nggak mau nih merubah gitu. Nah itu solusi untuk kita melaporkannya seperti apa ya Pak ya? Oh, ya kalau dari sisi vendor sudah benar sih ya. Artinya kalau dia mau Iya rubah gitu. Nah harusnya lalainya kan di kita gitu jadi misalkan Pak. jadi dia seolah-olah buat faktur pajak baru gitu kan ya, supaya terjadinya di Juni kan Tuh. gitu ya. Kira-kira permintaan Oh, dari misalkan kita pemungut juga lah mungkin ini ya. perpindahan orang gitu. Kita pun juga ada perpindahan switching Ya, orang atau apa gitu. Nah, itu gimana ya antisipasinya, Pak? sebenarnya gini ya, kalau dari vendor itu nggak mungkin diubah ya. Kenapa kalau dia ubah sama dia, resikonya jadi ada di dia. Kan gitu ya. Resikonya ya Betul, terlambat Pak. menerbitkan faktur, kan begitu ya. Iya, Denda DPP 1% dari DPP. Kalaupun itu dibayar sama si apa pemungut kita bilang. Yang kedua, itu sudah dicatat oleh vendor di laporan keuangan kan ya sebagai omset. Kalau dia catat lagi betul, di betul, Pak. Juni faktur baru, double pencatatan, dia 2 kali kena. Di sini udah hitung rugi sebagai penghasilan, nanti dibuat lagi di Juni, dia harus hitung lagi kan gitu ya. Dengan catatan Iya, mungkin Pak. dia mungkin supaya ini bisa dibayar nggak apa-apa deh aku buat lagi, cuma rugi 2 kali dia kan ya. Nah tapi ya kalau dari ya kemungkinan besar pasti nggak mau. Kenapa? Ya karena kalau dibuat di Juni lagi itu nggak ada transaksi, sebenarnya fakturnya faktur nggak benar juga jatuhnya kan begitu ya. Kalau mau buat Betul, Pak. faktur pajak pengganti, kalau transaksinya begitu, sebenarnya kalau masuk faktur pajak pengganti bisa sebenarnya faktur pajak pengganti ya. Cuma ya tetap atas transaksinya ya transaksi bulan Juni. Ketika BUMN mau menyetor, ya refernya ke transaksi Juni. Artinya ya telat setornya lama banget kan gitu ya. Harusnya Juni paling lama. Betul, Kalau Pak. BUMN kan paling lama Juli, ya harusnya ya faktornya mungkin bisa buat faktor pajak pengganti ya. Cuma nah itu refernya tetap ke ini.
ke tahun sebelumnya. Kalau ada risiko denda waktu lapor 11.11.11.07 pasti ya apa setornya ya pemungut ya. Setor dan lapornya ya Iya, itu iya. resiko di BUMN jadinya. Oke, berarti udah Dan nggak kena bisa juga pasti kita resiko maksa di itu. BUMN kena 1% Iya. dari DPP itu ya. 1% dari PP kan resiko si vendor. Kalau si BUMN kalau Oh, telat setor ya bukan dia itu sekian persen dikali tarif dikali jumlah bulan kali DPP. iya jumlah bulan, jumlah Nah, kan bulan. sekarang kurang lebih Jumlah bulan 0 kok. misalkan maksimal, misalkan jaraknya dari Desember ke Juni misalkan 6 bulan Pak, berarti terhitung di atas 3 bulan kan maksimal 3 bulan ya Pak, berarti kena 2 bulan gitu apa gimana, Oh, kali bukan, dua bukan. bulan gitu apa gitu. Itu konsep yang berbeda. Ini kan bukan terkait Hmm. pengkreditan pajak masukan kan? Ini terkait kewajiban Hmm. pemungutan dan penyetoran oleh pemungut, oleh pembeli. Itu konsep yang Hmm. berbeda. Kalau ini BUMN kan ketika beli kan si ini sudah bayar si penjual. Sorry, Oh, kita kan sudah si harus bayar ke penjual kan gitu ya. Jadi waktu betul betul betul. waktu kita bayar harus kita setor kan gitu ya. Nah itu Iya, kita nggak iya, setor iya, gitu iya. kan. Mungkin tagihan sudah kita bayar nilai tagihannya rupiahnya, kayak pajaknya belum kita bayar atau tagihan belum kita bayar, pajak belum kita bayar kan gitu bisa bisa begitu. Jadi nggak Iya, ada iya, iya. hubungan yang paling lama 3 bulan. Kalau paling lama 3 bulan yang Oh, oke. pengkreditan Berarti ataupun apa sejumlah penerbitan faktur sejumlah pajak. periode itu ya, Iya, periode itu telat misalnya lapornya ya. Iya, ya. seharusnya Iya, ya. Desember, ya Desember, Januari, Februari, Maret, Juni, ya gitu. Ya kurang lebih, ya kalau 6 bulan ya kurang lebih hampir 6% dikali DPP kali 6 kan? Sorry, iyalah 6% dikali DPP-nya berapa kan gitu ya. Kalau nggak salah sekarang 0, Betul, betul, betul. sekian, 0,9 sekian per ini. Kan berubah-ubah setiap bulan tarifnya sesuai dengan PMK ya. Iya, ya Pak. Nah gitu Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke siap. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau selain PPN juga nggak apa-apa dah. Siapa tahu ada, siapa tahu saya juga bisa jawab ya selain PPN. Kita masih ada waktu nih. Jadi kita isi dengan ini aja, dengan diskusi kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin nanti habis ini langsung ujian ya, Bu Lisa ya? Atau bagaimana? Iya, nanti habis selesai Zoom, untuk ujiannya langsung saya kirim via email, Pak. Nah, Oh, ke biasanya masing-masing peserta untuk ya? untuk Iya, deadline-nya iya. biasanya kami berikan di hari Selasa. Oh, iya, iya. Jadi beberapa hari untuk pengerjaannya. Ada lagi Silakan, kira-kira, Bapak Ibu? ada Ditanya aja, pertanyaan, boleh? mumpung Terkait masih ada waktu. yang berhubungan dengan pajak lah. Apa? Boleh PPN, boleh yang lain. Karena kebetulan Bapak sudah bertahun-tahun ya Pak ya bekerja di kantor Ya, pelayanan publik. sudah Sudah ya berapa sudah tahun lama. Pak? Ini 15 tahun lah. 12 tahun. Ya, atau apa? Kalau ke KPP bagaimana sih kan begitu ya harusnya kan gitu ya. Kalau mau ke KPP datang aja berkunjung nggak apa-apa. Mau konsultasi bisa juga ya. Kalau ke KPP boleh-boleh aja. Pak, kalau perusahaan yang bebas dari pungutan PPN itu kan dia ada surat keterangan bebasnya ya Pak ya. Biasanya berapa Ya, lama sih Pak kalau untuk mengurus SKB itu? gimana sorry? Berapa apa? Berapa lama untuk mengurus? SKB itu eh itu cepat biasanya ya. Ada yang kalau nggak salah SKB ada yang 5 hari ya. SKB PPN bebas biasanya terkait barang modal. Kalau nggak salah 5 hari ya. Itu cepat sih.
Itu cepat. Kalau apa untuk aturannya saya nggak ingat persis ya, karena perubahannya banyak banget kalau terkait itu ya SKB. Itu cepat. Tapi biasa yang punya SKB adalah yang punya kepentingan biasanya ya, si pembeli biasanya kan. Jadi ketika dia tahu sudah mau beli apa, apakah ini misalnya barang modal, dapat atas perolehannya dapat dibebaskan PPN-nya, ataupun atas impornya dapat dibebaskan PPN-nya, sebelum itu ditransaksi udah boleh diajukan kan begitu. Dan itu berlaku dalam beberapa jangka waktu gitu ya, Pak? Atas atas barang misalnya barang modal nih yang kita perolehannya dapat SKB, kalau nggak salah ya dalam jangka waktu 5 tahun tidak boleh dipindah tangankan lah atau diperjualbelikan. Kalau sebelum jangka waktu tersebut diperjualbelikan dijual, PPN yang tadi dibebaskan harus dibayarkan kembali. Jadi apa pengawasannya bagaimana ya, pengawasannya kalau dari KPP asetnya masih ada apa enggak kan gitu ya. Atas SKB misalnya nomor sekian tahun 2020 nih, dicek 2024, barangnya udah nggak ada, ternyata udah dijual. Nah itu wajib pajak punya kewajiban harus setor itu PPN yang tadinya waktu perolehannya dibebaskan karena belum melewati jangka waktu yang dipersyaratkan. Kalau di ini kan SKB, ini kan terkait PPN-nya, SKB ada juga misalnya SKB pemotongan pemungutan PPh pasal 23, SKB pemotongan pemungutan PPh pasal 22, kan gitu ya. SKB PPh 22 dalam negeri, 22 impor, itu ada juga. Jadi kita perusahaan nih misalnya kalau rugi nih, atau ya lah rugi tahun lalu tahun ini, kalau kita apa dipotong pajak kredit pajak tahun ini kita kemungkinan masih rugi, kita boleh mengajukan SKB supaya SPT kita nggak LB kan gitu ya, supaya kita nggak dipotong PPh 22-nya atau PPh 23-nya atas jasa yang kita berikan, boleh mengajukan. Tapi nanti apakah diberikan apa tidak itu tergantung penilaian atau analisis dari KPP. Itu beda ya SKB-nya ya. Jadi maksudnya SKB itu ada PPN, ada SKB Potput kan gitu. Baik, Pak. Ini ada ya. Pada saat pemeriksaan pajak seperti sedang restitusi, apakah pencatatan buku bank pada perusahaan harus berurut sama seperti rekening koran? Ya sebaiknya sama ya Bu ya. Kalau nggak sama berarti ada yang kelupaan kan gitu ya, transaksinya udah tapi belum dicatat, transaksinya udah artinya eh, apa melompat-lompat kan begitu ya. Untuk verifikasinya juga jadi ini sebenarnya kalau di sisi pemeriksaan melihat begini, satu sisi bisa dilihat artinya apa tingkat apa ya kita bilang ya, eh, jadi semakin semakin rapi pembukuan perusahaan artinya resiko kesalahan, resiko eh, makin rendah kan begitu ya. Tapi ketika kita lihat pembukuannya tidak rapi, apa bisa kita bilang apa semberawut gitulah ya, itu resiko perusahaan ini makin tinggi. Artinya kita dalam mengaudit harus lebih kompleks kan begitu ya, harus lebih banyak atau lebih gimana ya, lebih teliti lagi gitu karena kita lihat berarti resikonya tinggi nih kan begitu ya dari sisi apa misalnya kerapian dokumentasi kan gitu ya, dokumen-dokumen misalnya banyak dokumen yang nggak ada nih atau ini oh berarti resikonya tinggi banget nih gitu artinya kurang profesional dalam melaksanakan pembukuannya kan gitu ya, resikonya pasti tinggi kan gitu ya, belum tentu salah tapi tingkat resiko makin tinggi. Jadi semakin bagus pembukuan suatu perusahaan semakin rapi ya, dari sisi perpajakannya kita melihat ini resikonya resiko yang rendah, artinya untuk tertib administrasi tertib perpajakannya pasti bagus kan begitu. Itu sih kalau dari sisi sisi kita melihatnya.
Ada lagi yang lain, silakan. Ya, mungkin mau nanya lagi, Pak. Ini mungkin, Ya, sorry, di luar konteks PPN mungkin nggak apa-apa ya, Pak ya. ya, ya sepanjang saya bisa Lebih jawab ke ya. Kalau disposisi, belum Pak. nanti saya cari tahu. Iya, iya, iya. Pak, saya sebenarnya penasaran sama apa eh, beberapa orang yang memiliki usaha apa pendapatan itu di luar Mm-mm. dari pekerjaannya. Misalkan Ya, bukan dari bisnis ya. Misalkan dia seorang apa trading saham atau trading saham forex atau di luar gitu kan seperti itu. Nah, ini mm-mm. pada saat dia mendapatkan keuntungan, pelapor itu wajib dilaporkan di SPT pribadi, PPH apa SPT pribadi atau seperti apa, Pak? Oh ya, jadi kalau itu banyak ya memang begitu ya. Jadi eh, kita lihat gini dulu ya. Misalnya kalau trading forex atau trading lah, eh pertama kita harus cari tahu dulu. Saya nggak ingat ya, nggak apa, nggak hafal persis. Apakah trading itu pajaknya final? Tapi setahu saya banyak yang model begitu pajaknya final ya. Artinya atas seluruh Iya, iya. transaksinya dia di situ final, artinya ketika dia lapor di SPT cukup melaporkan aja. Artinya nggak ada pajaknya lagi, pajak nggak dihitung lagi kalau transaksi final. Sama mirip-mirip kayak misalnya apa investasi lah gitu ya, atau investasi Iya, iya. kemana atau obligasi itu kan final kan gitu ya. Jadi atas atas eh, tambahan penghasilannya dari situ sudah dipotong. Dia cukup mencantumkan aja berapa, nggak ada unsur pemotongan lain. Jadi memang Oke, atas oke, oke. transaksi yang bersifat final ya begitu. Tapi kalau di luar itu misalnya ada yang sifatnya non final, ya dia harus lapor penghasilannya berapa. Ada tambahan Oke. yang harus dihitung kembali kan gitu ya. Ya mungkin dia ada apa apalah nyewain mobil kan begitu ya. Kalau nyewain ke orang-orang Iya. pribadi kan nggak ada unsur pajaknya di situ ya. Kalau ke perusahaan kan pasti dipotong kan gitu ya. Iya, Nyewain iya, iya. mobil ada juga tuh yang nyewain alat berat, ada juga dia bukan perusahaan gitu kan, atau nyewain truk. Nah itu dia punya aset, nah, itu memang harus dilaporkan. Makanya sekarang dengan apa dengan NPW apa NIK menjadi NPWP itu harus apa harusnya lebih lebih ini sih lebih taat sih, bukan lebih taat ya, lebih strict lah ya untuk untuk tidak ketahuan itu agak susah kan gitu ya. Jadi dengan adanya NPWP ini sebagai ini sorry NIK sebagai NPWP lebih inilah lebih apa dari sisi perpajakannya pengawasannya lebih mudah. Jadi kita juga sebagai Iya, wajib iya, pajak iya. ya harus lebih aware kan gitu ya. Jangan Iya, tiba-tiba iya. kaget Iya, ntar iya, kan Pak. gitu ya. Tiba-tiba kaget. Apalagi kalau nggak salah ada ini apa ya, mau ada nggak tahu udah running apa belum ya Cortex System itu Ah, yang belum infonya running. kemarin Juli itu Ya belum running si Cortex ya kalau itu belum sudah running ya. running ya. Kalau sudah running ya lebih ini lagi lah. Pokoknya apa NIK jadi NPWP itu ini banget lah. Ya. Apa maksudnya sangat membantu dari sisi pengawasan perpajakan. Jadi dari sisi wajib pajak ya diharapkan lebih rapi dan lebih patuh kan gitu ya. Jangan biar gak kaget. Karena prinsipnya ya semakin banyak usaha kita, semakin banyak harta kita, semakin banyak penghasilan kita diharapkan kita semakin rapi dan semakin taat Ah, perpajakannya itu sih. siap, siap, siap. Oke, Pak, Ya, makasih, Pak. oke sama-sama. Eh, Silakan. apakah masih Ada ada? lagi? Atau sudah cukup? Bapak Nah, Ibu kalau silakan. nah, kalau sudah cukup, boleh. Nanti mungkin saya minta di-share Excel yang tadi yang sudah Oh diisi iya, ya Pak saya ya. share di grup ini aja kali ya, di Boleh di room chat. room chat ya. Sebentar ya. Nanti mungkin saya izin untuk share nomor Bapak ke peserta. Jadi kalau Boleh, ada boleh, peserta boleh. yang mau bertanya bisa langsung menghubungi Bapak. Boleh, boleh. Sebentar.
Udah saya ini belum ya, masih muter. Sebentar lagi kali. Nah, udah kekirim ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Apakah masih ada pertanyaan? Nanti kalau masih ada yang mau diskusi boleh lah, nanti kan ada nomor ya, kalau mau WA boleh ya. Ya baik, sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Saya izin tutup Baik. kalau begitu Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan. Nanti saya izin share untuk nomor Bapak kepada Ya, peserta. siap. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Terima Baik, kasih, Bapak Ibu Pak. sekalian, peserta pelatihan Brevet AB, materi PPN dan PPNBM hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on-cam teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Masih kami tunggu. Ya baik, tidak apa-apa Mas Aris. Ya semuanya boleh tuh senyum ke arah kamera. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Ya sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Tumpal. Terima kasih banyak Pak Tumpal atas materinya hari ini. Terima kasih Pak Tumpal. Sama-sama Ibu Terima Nisa. kasih, Ya, Pak. Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Dan Pak Terima Tumpal kasih, sudah Pak. bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Izin live. Iya Pak, silakan. Selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Materai hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba, SE, MAK, BKP yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom meeting nanti akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.